Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengenal Allah lebih lagi. Amin. Dengan melihat sifat dasarnya Allah. Ini sangat penting sekali buat saudara. Kenapa? Karena cara saudara melihat dan memandang Allah akan memberikan efek dalam seluruh area kehidupan saudara. Cara saudara melihat dan memandang Allah akan menentukan kehidupan seperti apa yang akan saudara miliki sebagai orang percaya. Yang kedua, cara saudara melihat memandang Allah akan menentukan apa saja yang bisa saudara terima dari Allah. Ini sangat penting sekali. Saudara siap diberkati? Yang pertama, cara saudara melihat, memandang Allah akan menentukan kehidupan seperti apa yang saudara miliki sebagai orang percaya. Kalau saudara lihat perumpamaan tentang talenta, dalam perumpamaan itu diceritakan ada seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya karena tuannya ini mau mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Yang seorang dipercayakan 5 talenta, yang seorang lagi menerima 2 talenta, yang seorang lagi menerima 1 talenta. Setelah tuannya pergi, hamba-hambanya menjalankan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Dan semuanya mendapat laba, kecuali yang menerima 1 talenta. Setelah tuannya kembali, tuannya memanggil hamba-hambanya yang telah dipercayakan harta kekayaannya untuk mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian datanglah hambanya yang menerima 5 talenta dan berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. 5 talenta Tuan berikan kepadaku. 5 talenta Tuan tabur kepadaku. Lihatlah, aku mendapat hasil 5 talenta. Puji Tuhan. Kemudian datang kembali hamba yang menerima 2 talenta. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. 2 talenta Tuan berikan, Tuan tabur kepadaku. Lihatlah, aku mendapat hasil 2 talenta. Kemudian datanglah hambanya yang menerima 1 talenta dan berkata begini kepada tuannya. Matius pasal 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Datanglah hambanya yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Pertanyaan saya, apakah perkataan hamba yang menerima 1 talenta tentang tuannya adalah perkataan yang benar? Sama sekali tidak benar. Jauh di luar kebenaran. Bagaimana mungkin hamba yang menerima 1 talenta ini bisa berkata Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut di mana Tuhan tidak menanam? Padahal 1 talenta yang ada di tangan hambanya ini berasal dari tuannya. Tuannya memberikan kepada dia, tuannya menabur kepada dia, tuannya menanam kepada dia. Bagaimana mungkin dia berkata, Tuhan memungut di tempat Tuhan tidak menanam? Bagaimana dia mungkin berkata kepada tuannya, Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, padahal 1 talenta yang ada di tangan dia itu berasal dari tuannya. Tuannya menabur, tuannya menanam kepada dia. Jadi perkataannya jauh di luar kebenaran. Pertanyaan saya, siapakah yang dimaksud dengan tuannya di sini dalam perumpamaan ini? Yesus. Saudara tidak akan pernah menemukan di dalam perumpamaan manapun yang dikatakan Tuhan Yesus digambarkan sebagai manusia yang kejam. Tidak ada. Tetapi di dalam hati dan pikiran hamba yang menerima 1 talenta ini, tuannya adalah tuan yang kejam. Dia memandang tuannya sebagai tuan yang kejam. Itu sebabnya tadi saya katakan cara saudara melihat dan memandang Allah
akan memberikan efek dalam kehidupanmu sebagai orang percaya. Caramu memandang, melihat Allah. Kalau kamu melihat Allah sebagai Allah yang kejam, Allah yang murka, yang suka marah, yang suka menghukum, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi sama hambanya ini. Ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Karena itu aku takut dan pergi. Setelah itu ketakutan datang. Kemudian setelah ketakutan datang, apa yang dia lakukan? Dia pergi. Dia menjauh dari tuannya. Jadi cara saudara memandang Allah, melihat Allah, akan menentukan kehidupan seperti apakah yang saudara miliki sebagai orang percaya. Kalau saudara memandang Allah sebagai Allah yang kejam, yang suka menghukum, suka marah, suka murka, apa yang terjadi? Timbul ketakutan. Kamu takut jadinya. Setelah kamu takut, kamu pergi, kamu menjauh dari Tuhan, kamu tidak pernah mau datang sama Tuhan. Kamu takut. Ini bukan takut akan Allah yang Allah mau anak-anaknya miliki. Ini bukan takut akan Allah yang benar. Yesus pernah memberikan definisi takut akan Allah secara akurat dalam Alkitab. Kapan? Waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Masih ingat? Kita lihat firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Kemudian iblis memperlihatkan kepada Yesus segala kemegahan dunia ini. Kemudian iblis berkata, semuanya ini, dunia dengan segala kemegahannya akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Nanti kita akan lihat. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Kita lihat. Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tetapi waktu Yesus mengutip ayat ini, Yesus mengatakan seperti ini. Enyahlah engkau iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Waktu Yesus mengutip ayat ini, apakah Yesus lupa ayatnya? Sehingga Yesus merubah kata takut menjadi menyembah. Kata takut diubah menjadi kata menyembah. Yang tertulis sesungguhnya engkau harus takut. Tapi waktu Yesus mengutip ayat ini, Yesus berkata, engkau harus menyembah. Kata takut diubah menjadi kata menyembah. Apakah Yesus lupa? Bukan. Di sini sesungguhnya Yesus ingin memberikan definisi yang benar dan akurat tentang kata takut. Amin. Yesus mengartikan takut secara akurat dengan kata menyembah. Worship. Amin. Amsal berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umurmu. Nggak semuanya bilang amin. Takut akan Tuhan memperpanjang umurmu. Artinya apa? Semakin kamu menyembah Tuhan, hidupmu semakin sehat, umurmu semakin panjang. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik. Cara saudara melihat dan memandang Allah
akan menentukan kehidupan seperti apakah yang kamu miliki sebagai orang percaya. Kalau saudara memandang Allah sebagai Allah yang kejam, yang sedikit-dikit murka, marah, menghukum, apa yang terjadi? Timbul ketakutan. Kamu takut. Takut akan Allah. Takut dalam arti yang salah. Selanjutnya apa terjadi? Kamu akan pergi. Kamu gak berani datang sama Allah. Tapi sebaliknya, kalau kamu memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh kasih karunia, penuh kebaikan, selalu tersenyum sama saya, maka saudara memiliki keberanian untuk datang. Amin. Saya percaya saudara sudah memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara saudara melihat, memandang Allah akan menentukan apa saja yang bisa saudara terima dari Allah. Amin. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berjalan keliling. Sesungguhnya Yesus ingin memberitahukan kepada semua orang seperti apakah Allah itu sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini berjalan keliling, sesungguhnya Dia ingin memberitahukan kepada semua orang seperti apakah Allah yang sebenarnya. Banyak orang berpikir bahwa Allah yang memberikan penyakit, Allah tidak lagi menyembuhkan, tapi semua pikiran ini akan terbantahkan. Kapan? Waktu saudara melihat Yesus dalam Injil. Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Lihat Yesus dalam Injil. Injil berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus, dengan kuasa Allah berjalan keliling berbuat baik. Amin. Berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Jadi di sini kita bisa lihat penyakit bukan berasal dari Allah. Penyakit berasal dari iblis. Iblis yang memberikan penyakit, bukan Allah yang memberikan penyakit. Iblis yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Allah saudara adalah Allah yang menyembuhkan. Amin. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia ingin menunjukkan kepada saudara seperti apakah Allah itu yang sesungguhnya. Yesus adalah Allah dalam rupa dan tindakan. Dalam perjanjian lama, saudara bisa melihat Allah menyembuhkan umatnya, Allah memproteksi umatnya, Allah mencukupkan semua kebutuhan umatnya. Tetapi ada jarak. Allah di surga, manusia di bumi. Betul? Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ingat, Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Allah dalam rupa dan tindakan. Yesus berjalan keliling, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus tepat ada di depan orang yang sakit. Tidak ada jarak. Waktu Yesus mencukupkan semua kebutuhan umatnya, beri makan 5.000 orang, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada jarak. Tapi semuanya ini membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak begitu senang. Bukan tidak begitu senang, sangat tidak senang. Kenapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat maunya Allah tetap ada di tempatnya di surga. Jangan datang-datang. Kenapa? Kalau Allah tetap di surga, artinya semua orang Yahudi yang mau datang sama Allah, mengharapkan kesembuhan, perlindungan, berkat, harus datang melalui mereka. Dan ternyata Allah datang ke dalam dunia ini. Dia berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang yang sakit. Dan apa yang terjadi? Semua orang datang sama Yesus, tidak lagi datang sama orang Farisi. Itu sebabnya mereka benci. Kedudukan mereka terancam. Itu sebabnya mereka ingin membunuh Yesus. Saudara bisa bayangin, Yesus berbuat baik dan mau dibunuh. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang kepenuhan. Penuh dengan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Amin.
Manusia, saudara dan saya terlahir memiliki begitu banyak kebutuhan. Ada begitu banyak kebutuhan dalam hidup. Dia datang penuh dengan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Waktu Yesus bertemu dengan kebutuhan, perhatikan baik-baik. Dia tidak mati terhadap kebutuhanmu. Dia meresponi kebutuhanmu. Amin. Waktu sumber bertemu dengan kebutuhan, apa yang terjadi? Supply mengalir. Supply mengalir. Amin. Sama seperti halnya perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia hanya menjamah Yesus. Sebuah sentuhan yang sederhana. Ngumpet-ngumpet. Ujungnya. Apa yang terjadi? Kesembuhan mengalir. Saudara bisa bayangkan begitu mudah. Dia datang penuh dengan semua yang manusia butuhkan. Dan saudara dan saya adalah manusia yang begitu banyak kebutuhan. Dan waktu Yesus sumber dari semua yang manusia butuhkan, bertemu dengan kebutuhan, apa yang terjadi? Supply mengalir. Langsung supply mengalir. Hanya dengan sentuhan yang sederhana. Ngumpet-ngumpet itu pun mengalir. Amin. Jadi cara saudara memandang Allah itu sangat menentukan sekali apa yang bisa saudara terima dari dia. Saudara masih ingat waktu Yesus ada di Nazaret pada hari Sabat? Lukas 4, 17-21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari Sabat, Yesus ada di Nazaret seperti kebiasaan. Pada hari Sabat dia masuk ke dalam rumah ibadat, dia baca nas. Dia baca ayat dari kitab suci. Dan pada saat itu dia baca ayat dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang. Dia membawa semua yang orang miskin butuhkan. Dia datang untuk membawa semua yang orang-orang tawanan butuhkan. Dia datang untuk membawa semua yang orang-orang buta butuhkan. Dia datang untuk membawa semua yang orang-orang tawanan butuhkan. Amin. Selesai dia baca, dia tutup kitabnya, dia kembalikan kepada pejabat, dan dia berkata begini, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kamu yang buta, kamu yang tertawan, kamu yang tertindas, kamu yang miskin, hari ini, kamu akan menerima semua yang kamu butuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana respon mereka? Bagaimana respon mereka? Mereka saling berbicara, bukankah dia anaknya tukang kayu? Kalau saudara baca Injil Matius, di situ dikatakan, bukankah dia anak Yusuf? Bukankah ibunya bernama Maria? Bukankah saudara-saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita? Dari mana dia mendapat semuanya ini? Alkitab berkata, mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Siapa kamu? Kita kenal kamu dari kecil. Kamu anak tukang kayu. Ibumu bernama Maria. Saudara-saudaramu ada bersama-sama dengan kita. Siapa kamu? Mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau percaya sama Yesus. Dan Yesus berkata begini, memang tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat yang ke-28, 30. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi.
Mendengar itu, mendengar apa? Ketika Yesus berkata, memang tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Mereka tidak percaya sama Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya Yesus turunin lagi. Oke, kalau kamu nggak percaya aku Mesias, percayalah aku sebagai nabi yang datang membawa pesan Tuhan. Itu pun mereka nggak percaya. Apa yang mereka lakukan? Sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tepi gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Mereka membawa Yesus, menghalau Yesus keluar kota. Membawa Yesus ke tepi kota itu. Karena kota itu letaknya di atas tebing. Mereka ingin membunuh Yesus. Tapi Yesus lewat dari tengah-tengah mereka. Ini yang namanya kuasa. Kemudian Yesus pergi. Wah. Yesus datang ke tempat itu. Perhatikan baik-baik. Dia kepenuhan. Penuh dengan semua yang mereka butuhkan. Di situ ada orang miskin. Ada orang tertindas, ada orang buta, ada orang tawanan. Yesus datang membawa semua yang mereka butuhkan. Tapi apa terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak kebutuhan. Waktu sumbernya datang, mereka tolak Yesus. Malah ingin membunuh Yesus, tapi Yesus lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Waktu Yesus pergi, artinya Yesus mau berkata, oke, cukup. Kalau kamu nggak mau percaya aku adalah Mesias, bahkan kamu nggak percaya aku adalah Nabi, aku akan pergi daripada kamu. Aku akan pergi daripada kamu. Kalau kamu nggak mau percaya, it is okay. Saya nggak paksa, Yesus pergi. Waktu Yesus pergi, perhatikan baik-baik. Di belakang Yesus ada orang miskin, ada orang tawanan, ada orang yang tertindas, ada orang buta. Waktu Yesus pergi meninggalkan mereka, yang miskin tetap miskin, yang buta tetap buta, yang tawanan tetap jadi tawanan, yang tertindas tetap tertindas. Seharusnya mereka dibebaskan. Tapi karena mereka tidak mau percaya dan memandang Yesus saja sebagai manusia biasa, mereka tidak menerima apa-apa. Yang miskin tetap miskin, yang buta tetap buta, yang tertindas tetap tertindas, yang menjadi tawanan tetap menjadi tawanan. Yesus nggak pernah maksa saudara untuk menerima. Ayat berikutnya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Kemudian Yesus turunin standarnya. Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Sekalipun Nabi, mereka tidak percaya Yesus adalah Nabi. Apalagi Mesias. Mereka melihat Yesus sebagai manusia. Bukankah dia anak tukang kayu? Bukannya ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Bukankah saudara-saudara perempuan ada bersama-sama dengan kita? Siapa dia? Mereka menolak. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Mereka tidak menerima apapun. Yang miskin tetap miskin, yang tawanan tetap menjadi tawanan, tidak ada kelepasan, yang buta tetap buta, yang tertindas tetap tertindas. Yesus tidak pernah memaksa saudara untuk menerima. Sama seperti halnya waktu Yesus masuk ke kota Samaria, masih ingat? Dia mengirim utusan terlebih dahulu. Ternyata mereka menolak utusan Yesus. Apakah Yesus marah? Tidak, muridnya yang marah. Apakah engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Yesus menghardik kedua muridnya, kemudian
Yesus pergi ke kota yang lain. Yesus tidak pernah memaksa orang untuk menerima. Jadi betapa pentingnya cara saudara memandang Allah hari ini. Akan menentukan. Yang pertama, kehidupan seperti apakah yang akan kamu miliki sebagai orang percaya? Kamu percaya kepada seseorang, tapi kamu takut sama dia. Something wrong. Cara kamu memandang Allah. Kalau kamu memandang dia sebagai Allah yang murka, Allah yang kejam, Allah yang menghukum, apa yang terjadi? Muncul ketakutan. Setelah itu, kamu pergi, kamu menjauh, kamu tidak akan pernah berani mendekat. Tapi kalau kamu memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan, kamu tahu apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat kamu. Dan kamu tahu bagaimana sekarang Allah terhadap kamu. Dia Allah yang penuh kasih sayang, dia panjang sabar, penuh kasih karunia, penuh kemurahan, yang selalu tersenyum sama saudara, maka saudara memiliki keberanian untuk menghampiri dia. Datang. Amin. Yang kedua, cara saudara memandang Allah akan menentukan apa saja yang bisa kamu terima dari Tuhan. Amin. Sama seperti orang-orang di Nazaret. Mereka hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Yang membawa kebebasan. Waktu Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan kepada orang-orang buta. Pembebasan kepada orang yang tertindas. Ini berbicara tentang siapa? Aku adalah Mesias. Aku datang untuk membebaskan kamu. Tapi mereka nggak mau percaya. Yesus turunin standarnya. Memang Nabi nggak ada dihormati di tempat asalnya. Sekalipun Nabi, mereka marah. Mereka tidak menerima apa-apa. Jadi dua hal ini penting sekali. Cara saudara memandang Allah sangat penting sekali. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Dari satu cerita ini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Mereka mengamat-amati Yesus bukan untuk melihat dia bisa sembuhin gak nih? Dia bisa sembuhin gak? Kita lihat. Bukan. Mereka yakin Yesus bisa menyembuhkan. Tapi mereka ingin melihat Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Supaya apa? Supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Betapa jahatnya mereka. Ayat yang ketiga. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Saudara bisa lihat. Yesus datang kepenuhan. Semua yang manusia butuhkan. Seperti yang tadi saya katakan, waktu sumber bertemu dengan kebutuhan. Yesus tidak mati sama kebutuhan saudara. Dia meresponi. Amin. Jadi di dalam rumah ibadat ada siapa aja? Ada Yesus. Penuh dengan semua yang manusia butuhkan. Amin. Ada siapa lagi dalam rumah ibadat? Ada orang-orang, ada manusia. Manusia terlahir dengan memiliki begitu banyak kebutuhan. Ini menggambarkan saudara, menggambarkan saya. Manusia lahir memiliki begitu banyak kebutuhan. Ada siapa lagi? Orang yang mati sebelah tangan kanannya. Dia memiliki kebutuhan, tapi dia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya. Ini juga berbicara tentang saudara dan saya. Ada siapa lagi di sana? Ada orang Farisi, ahli Taurat. Manusia yang memiliki begitu banyak kebutuhan, tetapi dia tidak melihat Yesus sebagai sumber kebutuhan dia. Mereka orang yang sombong, yang merasa sanggup memenuhi semua kebutuhannya dengan kekuatannya. Ayat keempat, ayat yang kelima. Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Kenapa? Karena Yesus berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik
atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang, atau membunuh orang, mereka diam aja. Nggak ada respon. Kemudian Yesus berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah. Tuh kan Pak, Yesus marah. Ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mencatat Yesus marah. Mungkin saudara berkata, bukankah waktu dia menjungkir balikan pedagang-pedagang di bait Allah, Yesus marah, tapi tidak dikatakan Yesus marah. Ini satu-satunya. Dan kita harus tahu kenapa Yesus marah. Karena kedegilan mereka. Kenapa? Karena tidak ada kasih karunia. Tidak ada belas kasihan. Dan sekarang kita bersyukur karena apa yang Yesus lakukan. Allah bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak marah lagi sama kamu. Tapi Yesus di sini marah karena kedegilan mereka. Nggak ada kasih karunia, nggak ada belas kasihan sama orang lain. Ada yang sakit perlu ditolong, tapi mereka nggak mau menolong. Bahkan mereka mau mencari kesalahan orang yang nolong. Saudara bisa bayangin betapa jahatnya mereka. Itu sebabnya Yesus marah. Karena kedegilan mereka. Nggak ada belas kasihan. Kemudian di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. Saya bisa lihat, Yesus datang membawa semua yang manusia butuhkan. Dan waktu Yesus melihat ada yang membutuhkan, dia tidak mati sama kebutuhan. Dia meresponi kebutuhan. Maju ke depan sini. Ulurkan tanganmu. Apa yang terjadi? Waktu sumber bertemu dengan kebutuhan, supply mengalir. Begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Itu sebabnya dari kemarin saya berkata, biarlah semua yang kamu butuhkan dalam hidupmu, ketika kamu datang ke gereja, begitu mudahnya kamu mendapatkan. Amin. Begitu mudah. Apapun yang kamu butuhkan, begitu mudah kamu mendapatkannya. Dia datang dengan segala kepenuhan. Berkelimpahan. Sampai meluap-meluap. Dia tidak mati sama kebutuhanmu. Dia meresponi kebutuhan. Bahkan orang yang sembunyi-sembunyi menjamah itu pun juga menerima. Sudah bisa bayangkan. Remah-remah bukan yang utuh, remah-remah pun menyembuhkan. Begitu mudahnya. Amin. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Waktu orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian melihat orang yang mati sebelah tangan kanannya disembuhkan, apa yang mereka lakukan? Lalu keluarlah mereka dan bersuka cita, puji Tuhan, tangan yang mati disembuhkan. Apakah demikian? Harusnya demikian. Harusnya demikian. Tapi yang terjadi, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Mereka tidak menerima apa-apa. Orang yang percaya sama Yesus dan melihat Yesus adalah sumber dari semua yang saya butuhkan. Begitu orang ini datang, mengulurkan tangannya, dia disembuhkan. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang yang sombong, orang-orang yang memiliki begitu banyak kebutuhan juga, tapi dia tidak melihat Yesus sebagai sumber. Apa yang terjadi? Mereka tidak menerima apa-apa. Itu sebabnya betapa pentingnya caramu memandang Tuhan. Amin. Dia datang ke dalam dunia penuh dengan semua yang kamu butuhkan. Saudara adalah manusia yang penuh dengan kebutuhan. Ada begitu banyak kebutuhan dalam hidup kita. Waktu sumber bertemu dengan kebutuhan, apa yang terjadi? Sumber mengalir, memenuhi semua kebutuhan. Aku datang supaya kamu punya hidup, bukannya sekedar punya, tapi punya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya cara saudara memandang Allah itu sangat penting sekali. Kalau saudara memandang Allah sebagai Allah yang murka, yang menghukum, masuk dalam sesuatu situasi yang buruk, saudara berkata, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, saudara menyalahkan Tuhan, pada akhirnya ketakutan timbul. Selanjutnya, saudara pergi. Saudara tidak akan pernah mau datang kepada Tuhan.
Tapi sebaliknya, kalau saudara memandang Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih sayang, kemurahan, kebajikan, Allah yang selalu tersenyum, maka saudara akan memiliki keberanian untuk datang. Saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dan saya adalah manusia yang begitu banyak kebutuhan. Satu-satunya sumber yang bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Ada satu pribadi yang namanya siapa? Yesus. Selalu datang sama Yesus. Ingat baik-baik, tahtanya sekarang bukan lagi takhta penghukuman, tapi tahtanya adalah apa? Takhta kasih karunia. Dan dia adalah sumber dari semua yang kamu butuhkan. Alkitab berkata, Allah berkata, aku adalah aku. I am what I am. Apa artinya? Aku adalah aku. Aku adalah apapun yang kamu butuhkan. Apapun yang kamu butuhkan, datang sama Tuhan. Tahtanya bukan lagi takhta penghukuman, tapi tahtanya adalah takhta kasih karunia. Milik keberanian, menghampiri takhta kasih karunia. Kamu akan menemukan rahmat, menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi miliki keberanian datang. Apapun kebutuhanmu. Amin. Kalau kamu sakit, datang. Tuhan, Engkau adalah penyembuhku Tuhan. Amin. Kalau kamu butuh hikmat untuk mendidik anak, Tuhan, aku butuh hikmat Tuhan. Biarlah Engkau menjadi roh hikmat bagiku. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, Engkau akan menjadi hikmat bagi saya. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya ada sama Yesus. Miliki pandangan yang baik, miliki keberanian datang. Percaya, semua yang kamu butuhkan ada sama Yesus. Minta. Minta. Berdoa. Amin. Saya percaya sumber akan mengalir. Memenuhi semua kebutuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya ada satu kesaksian. Jadi penting sekali cara saudara memandang Tuhan itu penting sekali. Amin. Memberikan efek dalam hidupmu. Ada dua. Even kamu takut, kamu pergi. Kamu gak mau datang. Atau kamu tahu dia Allah yang baik, kamu datang. Kamu adalah manusia yang penuh dengan segala kebutuhan. Dia adalah sumber. Waktu kamu datang, apa yang terjadi? Sumber mengalir. Itulah kehidupan kekristenan. Shalom Bethesda Church. Nama saya Roy dari CG53. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023, saya bersama keluarga, orang tua, dan sahabat datang ke ibadah perayaan Natal Bethesda Church di Istora Senayan. Malam itu Pastor Ivan membawakan firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan membahasnya satu persatu dalam 4 bagian. Puji Tuhan, ada begitu banyak pewahyuan, penyingkapan, dan rema yang saya dapatkan dalam penyampaian firman Tuhan oleh hambanya. Khususnya pada bagian Bapa yang kekal. Pastor Ivan selalu mengingatkan bahwa kita adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa di surga. Ada satu kalimat yang menjadi rema, yaitu bagaimana caranya Bapa dipermuliakan. Dengan cara datang dan minta kepada Bapa sebagai seorang anak. Pada hari Senin 18 Desember 2023, pagi-pagi saya berangkat kerja. Jadi Natal hari Sabtu, hari Senin dia berangkat kerja. Dari rumah saya ke Cilandak, ke Dinas Kesehatan di Gambir. Seperti biasa perjalanan selama kurang lebih 1 jam ke kantor menjadi me time saya dengan Tuhan. Di mana saya dapat merenungkan firman Tuhan, menyanyikan pujian, bercakap-cakap dengan Tuhan yang adalah Bapa saya. Pada saat itu saya teringat firman Tuhan dalam ibadah Natal di mana Tuhan adalah Bapa kita yang kekal, datang dan minta sebagai seorang anak untuk memuliakan Bapa. Saat saya praktekkan firman Tuhan ini, saya datang kepada Bapa sebagai seorang anak dan saya minta kepada Bapa. Bapa, saya minta supaya saya dipromosikan. Saya sampai di kantor dan bekerja seperti biasa. Saat itu saya berposisi sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Ambulans Jakarta. Jadi seluruh ambulan di Jakarta waktu itu ada di bawah Dr. Roy. Pada sore harinya, di hari yang sama, hari Senin itu, 18 Desember, menjelang saya pulang kerja, kira-kira pukul 15.30, saya mendapat kabar dari 2 orang mantan pimpinan saya, di Puskesmas, Dr. Nisma, Dr. Gafar yang berkata, "Selamat ya Roy,
sambil membagikan surat undangan pelantikan promosi saya pada besok paginya Selasa 19 Desember 2023 di Balai Kota, di mana saya belum tahu saya akan ditempatkan di mana. Saya begitu kagum karena betapa baiknya Bapak kita. Baru pagi tadi saya datang dan minta sebagai seorang anak, sore harinya sudah dijawab. Keesokan harinya saya menghadiri pelantikan oleh PJ Gubernur dan saya baru mengetahui saya dilantik sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD di seluruh Kepulauan Seribu. Puji Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan yang indah, karena pada waktu saya bekerja sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Ambulan Jakarta, selama 2 tahun setengah, Tuhan membukakan jalan untuk saya sehingga saya dapat kuliah dan menyelesaikan pendidikan S2 dalam bidang manajemen rumah sakit di Universitas Indonesia dengan pertolongan Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin. Begitu simple. Biarlah semua yang kamu butuhkan, segala sesuatunya menjadi mudah untuk kamu menerima. Kenapa? Karena semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Saudara bisa lihat orang-orang dalam perjanjian lama, mereka begitu mudah. Mereka duduk di pasar, di jalan. Mereka hanya minta, biarlah aku menjamah jubahmu. Mereka semua sembuh. Begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Amin. Hari ini saya mau apapun yang kamu butuhkan. Begitu mudahnya. Kamu menerima. Tergantung dari cara kamu memandang seperti apakah Allah. Apakah dia Allah yang kejam? Apakah dia Allah yang suka menghukum? Apakah kejadian-kejadian yang buruk, yang negatif dalam hidupmu, selama ini kamu berpikir ini semua karena Tuhan, Tuhan jahat, Tuhan marah, Tuhan menghukum? Atau kamu melihat dia sebagai Allah yang baik, Allah yang penuh kasih sayang, panjang sabar. Dia adalah sumber segala sesuatu. Itu sebabnya waktu saya mengalami sesuatu yang buruk, saya datang sama dia. Apapun yang saya butuhkan, saya terima dari dia. Apakah itu pandangan yang kamu miliki selama ini? Tapi kalau kamu nggak percaya seperti orang-orang yang ada di Nazaret, kalau kamu nggak percaya seperti orang-orang Yahudi yang dalam rumah ibadat, mereka sama, kita semua sama. Manusia memiliki begitu banyak kebutuhan. Tapi kalau saudara nggak pernah mau melihat Yesus adalah sumber dari semua yang kamu butuhkan, kamu tidak akan pernah menerima apa-apa. Tapi kalau kamu tahu, Tuhan, saya butuh disembuhkan. Tuhan, saya butuh anak saya kembali, Tuhan. Saya butuh hikmat. Apapun yang kamu butuhkan, Tuhan, saya butuh hikmat, Tuhan. Untuk perusahaan saya. Saya butuh hikmat untuk karir saya, Tuhan. Saya butuh hikmat untuk relationship saya, Tuhan. Apapun yang kamu butuhkan, kalau kamu tahu, dia adalah sumber dari semua yang kamu butuhkan, kamu datang. Satu tindakan yang sederhana. Tindakan yang sederhana. Kamu percaya, kamu datang. Kamu datang kepada Bapa yang baik. Bapa yang selalu tersenyum, penuh kasih karunia, penuh dengan kebaikan, di mana dia tidak bisa menahan semua yang dia miliki, sumber, supply, dia tidak bisa menahan. Maka waktu kamu datang dengan semua kebutuhan, supply mengalir. Begitu mudahnya. Percaya dan datang. Amin. Saya percaya, apapun yang kamu butuhkan, hari ini kamu akan terima begitu mudahnya. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah mengenal Engkau lebih lagi hari ini. Dengan melihat Yesus. Karena waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, sesungguhnya Yesus ingin memberitahukan seperti apakah Allah itu yang sebenarnya. Allah yang selalu mencukupkan, memenuhi semua kebutuhan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami tahu, kami adalah manusia yang memiliki begitu banyak kebutuhan. Engkau tahu satu persatu anak-anakmu di tempat ini. Engkau tahu kebutuhan mereka satu persatu Tuhan. Ada begitu banyak kebutuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya hari kami datang ke tempat ini. Kami datang Tuhan. Menghampiri tak-tak kasih karunia. Kami datang kepada seorang pribadi. Yang kami tahu. Yang tidak pernah mati.
terhadap kebutuhan kami, tetapi seorang pribadi yang selalu meresponi kebutuhan kami. Kami datang Tuhan, kami percaya hari ini, apapun yang kami butuhkan, supply akan mengalir, memenuhi semua kebutuhan kami. Dan kami akan menerima semua yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Dan biarlah namamu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.